Assalamualaikum, hello everyone. Untuk teman-teman yang baru hadir di channel aku ataupun udah subscribe lama, terima kasih banyak. Welcome to Share to You. Kali ini kita akan bikin menu sejuta umat, yaitu rendang daging sapi lagi, tapi versinya beda ya. Sebelum lanjut, boleh dong minta di like, comment, share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, dan pastikan pencet subscribe dan tombol loncengnya. Kita langsung aja yuk. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan dulu. Ada daging sapi, kemudian cabai giling, daun jeruk, daun salam, serai, pala, kemudian ini bumbu penyedapnya, merica, kaldu bubuk, garam, kemudian ada pala, ketumbar, dan juga ada gula palem. Nah, ini ada santan agak kental ya kita pakainya. Kemudian kelapa parut. Ini adalah bumbu yang harus kita haluskan nanti, bawang merah, bawang putih, kemudian lengkuas, kemudian kunyit, jahe, kemudian ada bunga lawang, kayu manis, cengkeh, jinten, kemiri, dan juga kapulaga. Nah, insya Allah cukup mudah ya. Untuk bahan-bahan ini kita persiapkan dulu. Ini akan kita langsung mulai dengan menyangrai kelapa parutnya. Nah, teman-teman, di sini kan aku nyangrainya banyak nih, tapi nanti kita cuma pakai sedikit aja ya, sekitar 50 gram. Ini akan kita sangrai sampai nanti berwarna kecoklatan. Kemudian teman-teman langsung haluskan gitu ya, pakai blender boleh, atau ditumbuk gitu, atau diulek gitu ya, boleh kok. Nah, kalau sudah seperti ini boleh disisihkan dan juga langsung dihaluskan. Tahap berikutnya kita akan menghaluskan dulu bawang merah. Boleh teman-teman juga pakai cobek ataupun food chopper seperti ini. Kemudian bawang putih, lalu jahe, kemudian kunyit, jinten. Kalau ada yang bubuk, teman-teman juga bisa langsung dimasukkan nanti ke masakan ya. Kemudian kemiri dan juga kapulaga. Tambahkan secukupnya minyak goreng supaya mempermudah proses menghaluskannya ya. Oke, nah seperti ini halusnya. Kemudian ini siap kita tumis. Nah, ini akan kita tumis. Nanti kalau misalkan minyaknya kurang, bisa ditambahkan ya. Nah, ini akan kita bersihkan semuanya supaya nggak ada yang mubazir terbuang. Kemudian ini kita tambahkan minyak goreng secukupnya aja dan kita mulai tumis sampai nanti beraroma wangi semerbak. Lalu kini akan kita masukkan daun salam, serai, kemudian daun jeruk. Ini akan kita tumis bersama sampai nanti juga layu dan beraroma wangi ya. Nah, jangan lupa ini kita tambahkan cabai gilingnya. Kenapa aku pakai cabai giling? Karena kalau pakai food processor, biji cabenya itu nggak bisa benar-benar halus kalau misalkan pakai food processor yang aku punya. Tapi kalau misalkan teman-teman punya blender dan food processor yang lebih bagus lagi, boleh langsung digiling dari cabai yang masih fresh gitu. Nah, ini akan bikin nanti tampilan rendang kita itu cantik, kemudian tasty, dan pastinya mirip dengan yang dijual di warung makan Padang loh. Nah, ini akan kita tumis bersama sampai nanti cukup layu ya, dan pastinya beraroma wangi. Sambil kita masukkan kayu manis, kemudian ini kita masukkan juga bunga lawangnya. Tambahkan juga cengkeh supaya makin kaya rasanya dan juga lengkuas. Nah, karena rendang itu identik dengan bumbu yang kental, kemudian rasa yang nendang banget. Ini pokoknya resep yang cocok banget untuk teman-teman coba di rumah. Insya Allah sekeluarga suka. Kemudian tambahkan juga merica, jangan lupa.
Lalu ketumbar, karena pakainya bubuk jadi aku tambahkan di saat masak seperti ini. Kemudian pala juga. Kalau misalkan teman-teman adanya pala yang masih butir, boleh juga kok dipakai. Nah, ini bumbunya ya udah cantik banget ya, dan aromanya tuh wangi, harum, udah menggugah selera deh ini. Teman-teman bisa ganti daging sapi dengan daging ayam ataupun yang lainnya. Kemudian kalau sudah ini kita masukkan daging sapinya. Alhamdulillah karena sekarang ini bisa beli yang cukup banyak gitu. Jadi aku potongnya besar-besar. Jadi nanti hasilnya juga nggak tipis kecil, tapi nanti mantep gitu, sekali makan pakai daging sapinya satu aja udah cukup banget insya Allah. Ya alhamdulillah, semoga bisa terus mengingatkan kita untuk selalu bersyukur dan juga pastinya untuk saling berbagi gitu ke teman-teman atau saudara-saudara kita yang membutuhkan ya. Ini kita aduk balik sampai semua daging sapinya itu terlumuri oleh bumbu-bumbu tadi. Wah, Masya Allah, cantik banget. Ini udah bikin rendang keberapa kalinya? Kayaknya ada 1, 2, 3. Mungkin ke 3 kali. Tapi nggak akan pernah bosan kayaknya. Apalagi sekarang mau mendekati Idul Adha ya. Wah, pastinya menu ini tuh cocok banget untuk teman-teman cobain nanti di rumah dan disantap bersama keluarga. Well, kalau sudah ini akan kita tambahkan santan agak kental aja ya pakainya, jangan yang encer, supaya nanti lebih lekoh lagi rasanya, lebih nendang lagi. Lebih kental daripada ini boleh kok. Tapi ini akan kita masukkan secara bertahap karena nanti supaya bisa memasak dulu atau memproses daging ini supaya empuk, kemudian supaya meresap gitu, baru kita tambahkan lagi santan agak kentalnya. Wow, Masya Allah, ini aromanya. Lalu ini kita tambahkan gula palem. Aku pakainya gula palem, kenapa? Karena nanti akan membuat warnanya tuh jauh lebih cantik lagi. Tapi dia juga tidak memberikan rasa yang manis banget. Kemudian garam. Ya, kita aduk kembali, kita aduk rata sambil kita masak ya. Nah, jangan lupa teman-teman kaldu bubuknya. Nanti kalau misalkan teman-teman gak suka, boleh pakai garam gula aja ya. Tapi kalau aku karena memang anak micin, jadinya ya Allah, kita tambahkan lagi kaldu bubuk yang rasa sapi. Masya Allah, enak banget. Tapi ini harus kita masak dulu karena dagingnya besar ya, supaya nanti dia empuk. Nah, ini mulai keluar ya minyaknya dan juga warnanya juga cukup berubah. Tapi ini belum selesai teman-teman. Kita tambahkan santan agak kentalnya ya. Lalu kita masak lagi sampai nanti santannya itu menyusut dan berubah warna lagi. Mohon maaf karena videonya itu ternyata ada yang bukan kepotong, tapi ternyata dia nggak ke-record seperti itu. Jadi tadi kayaknya langsung udah posisi dituang santannya gitu ya. Nah kan ini udah mulai menyusut, minyaknya juga udah mulai keluar dan warnanya juga sudah berubah. Teman-teman boleh cicipi dulu, kemudian kalau misalkan ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Masya Allah, ini prosesnya tapi hasilnya mantap juga. Tara, udah jadi. Alhamdulillah, ini siap kita hidangkan bersama nasi hangat. Wow, keloncongan. Nah, ini kalau misalkan lebih lama lagi terus dimasak lagi, itu pasti akan makin awet. Kemudian rasanya tuh makin lekoh banget, makin nendang banget. Tetapi kalau aku personally sarankan teman-teman untuk bisa habiskan tidak terlalu lama gitu ya jangkanya. Supaya apa? Ya nanti tetap ada freshness dan tidak terlalu mengandung kolesterol ya. Teman-teman bisa sambil nanti dibarengi dengan menu yang lain ya. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. See you in my next video. Assalamualaikum.